Ya, sementara itu puluhan siswa SMP Negeri 8 Tangerang Selatan, Banten terkena cacar air dan gondongan. Ya, pihak sekolah menghentikan seluruh aktivitas sementara dan melakukan pembelajaran jarak jauh untuk mengantisipasi penularan virus. SMP Negeri 8 Tangerang Selatan, Banten menghentikan seluruh aktivitas di sekolah dan melakukan pembelajaran jarak jauh usai puluhan siswa terjangkit cacar air dan gondongan. Tercatat ada 23 siswa terkena cacar air dan 8 siswa terkena gondongan. Lockdown atau hingga pertengahan tahun 2024 tercatat lebih dari 70 kasus cacar air atau variola di Indonesia. Meskipun secara umum tingkat kasus menurun dari tahun ke tahun, sejumlah wilayah di Indonesia masih melaporkan adanya kasus konfirmasi baru. Pada tahun 2023 misalnya, lebih dari 240 kasus ditemukan dan ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam distribusi penyakit ini di berbagai daerah. Cacar air terutama menyerang anak-anak dan remaja yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap, dengan dampak yang lebih ringan pada mereka yang sudah divaksinasi. Namun, meski cacar air dapat sembuh dengan pengobatan simptomatik, peningkatan kesadaran tentang vaksinasi sangat penting untuk menghindari penyebarannya, terutama di kalangan remaja dan kelompok rentan lainnya. Pencegahan dengan vaksinasi merupakan langkah utama yang dapat mengurangi resiko terkena cacar air di masa depan. Nah, setelah melihat artikel dan berita tadi, tentunya kita paham dong kalau cacar air itu adalah penyakit yang berbahaya. Tapi, apa sih penyebabnya, gejalanya, dan bagaimana cara mengobatinya? Yang lebih penting, bagaimana caranya supaya kita, terutama para remaja, bisa terhindar dari penyakit ini. Yuk, simak video ini lebih lanjut dan bagaimana cara melindungi diri kita dari cacar air. Sebenarnya cacar air itu apa sih? Cacar air atau varicella adalah infeksi yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Penyakit ini ditandai dengan munculnya ruam merah yang gagal, biasanya bermula dari wajah dan badan, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Cacar air sering terjadi pada anak-anak di bawah usia 12 tahun, tetapi orang dewasa yang belum pernah terinfeksi juga dapat mengalaminya, dengan gejala yang umumnya lebih berat. Penyakit ini sering menular namun biasanya tidak mengancam jiwa, sebagai besar penderita sembuh dalam 1-2 minggu. Setelah terinfeksi, tubuh akan membangun kekebalan sehingga kecil kemungkinan untuk terkena cacar air lagi. Komplikasi serius jarang terjadi, tetapi bisa muncul, terutama pada orang dengan sistem imun lemah. Risiko ini dapat diminimalkan dengan vaksinasi cacar air yang direkomendasikan untuk anak-anak dan orang dewasa yang belum pernah terinfeksi. Terus apa sih penyebab cacar air itu? Yang utama pastinya yaitu infeksi virus Varicella zoster yang termasuk dalam kelompok virus herpes. Penularannya dapat terjadi melalui 2 cara. Yang utama, penyebaran melalui udara. Virus ini dapat menyebar melalui tetesan udara yang terhirup dari batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi. Kemudian, kontak langsung dengan lesi kulit, yaitu cacar air juga dapat menular melalui kontak langsung dengan cairan dari lepuhan atau ruam pada kulit yang terinfeksi. Bagaimana kita tahu kalau kita terkena cacar air? Jadi, cacar air itu ditandai dengan yang pertama, demam ringan hingga sedang, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, kelelahan yang berlebihan, gejala seperti flu misalnya batuk dan pilek. Gejala awal ini biasanya berlangsung 1-2 hari sebelum ruam muncul. Kemudian fase perkembangan ruam. Yang pertama, benjolan merah atau merah muda muncul di wajah, dada, kulit kepala, dan menyebar ke seluruh tubuh. Yang kedua, benjolan berkembang menjadi lepuhan, berisi cairan yang terasa gatal dan menjadi keruh. Yang ketiga, lepuhan pecah, mengering, dan menjadi keropeng yang akan rontok pada waktu 7-14 hari.
Dalam satu waktu, ruam di tubuh bisa berada di berbagai fase perkembangan yang berbeda. Benjolan baru dapat terus muncul selama infeksi aktif. Ada nggak cara kita bisa sembuh dari cacar air? Pengobatan cacar air dilakukan untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi. Antara lain, yang pertama dengan menggunakan obat antivirus atau acyclovir dan valacyclovir. Fungsinya untuk mengurangi durasi infeksi, terutama pada kasus parah. Yang kedua, menggunakan obat pereda nyeri, paracetamol atau ibuprofen untuk demam dan nyeri. Yang ketiga, salep atau lotion untuk mengurangi gatal. Yang keempat, mandi oatmeal untuk menenangkan kulit. Yang kelima, jaga kebersihan dan hindari menggaruk ruam untuk mencegah infeksi. Yang keenam, vaksinasi untuk mencegah infeksi cacar air di masa depan. Pastikan isolasi untuk mencegah penularan dan segera hubungi dokter jika gejala parah muncul. Ada nggak sih cara biar kita bisa mencegah persebaran cacar air? Nah, yang pertama yaitu vaksinasi. Vaksinasi cacar air adalah cara paling efektif untuk mencegah cacar air. Vaksin ini dianjurkan untuk anak-anak dan orang dewasa yang belum pernah vaksinasi. Nah, yang kedua yaitu menjaga kebersihan. Yaitu kayak rajin mencuci tangan dengan sabun, terus terutama setelah kontak dengan orang yang besar. Terus yang ketiga, menjaga jarak, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang terinfeksi. Terus yang keempat yaitu menjaga kesehatan tubuh. Nah, konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah, yang kelima yaitu menjaga kebersihan kulit. Nah, apa sih menjaga kebersihan kulit itu? Nah, kayak gini, kayak mandi secara rutin dengan air hangat dan sabun yang lembut. Terus yang keenam yaitu menggunakan masker. Selalu menggunakan masker ketika berinteraksi dengan orang yang sedang terkena cacar. Terus yang ketujuh, mengganti pakaian. Rutin mengganti pakaian ya guys. Nah, terus yang kedelapan, menghindari kontak dengan benda pribadi. Untuk sementara tidak berbagi barang pribadi seperti handuk, pakaian, atau sisir. Nah, yang terakhir nih guys, yaitu hindari menggaruk lupuhan. Nah, kayak menggaruk lupuhan dapat memperburuk kondisi dan meningkatkan resiko infeksi. Jadi teman-teman, kita sudah tahu kan bahwa cacar air itu bisa dicegah dengan vaksinasi dan gejalanya bisa diatasi dengan pengobatan yang tepat. Tapi yang paling penting adalah kesadaran kita untuk menjaga kesehatan dan melindungi diri, terutama bagi kita para remaja. Jangan sampai lengah, pastikan kita sudah mendapatkan vaksinasi agar bisa tetap sehat dan terhindar dari infeksi ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan serta cegah penularan.